pengetahuan geografi tentang vulkanisme. Berikut penjelasannya. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas pergerakan magma yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Magma adalah bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat berupa batuan, cairan, dan gas. Magma menempati suatu kantong yang disebut dapur magma. Perjalanan magma menuju permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intrusi dan ekstrusi. Intrusi magma adalah proses keluarnya magma melewati celah-celah batuan, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Sedangkan ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dapur magma ke permukaan bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan dapat mengantungi tetapi dapat juga merugikan. Contohnya, proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia bermanfaat bagi lahan pertanian. Karena abu vulkanik akibat letusan gunung api membuat tanah menjadi subur dan letusan gunung api tentu akan sangat merugikan daerah yang terendam. Tidak hanya harta, benda, tetapi nyawa. Ada beberapa material yang dikeluarkan dari aktivitas ekstrusi magma, yaitu lava, lahar, es bata, dan piroklastik, ekshalasi atau gas. Latar belakang masalah. Semua gejala di dalam bumi sebagai akibat adanya aktivitas magma disebut vulkanisme. Gerakan magma itu terjadi karena magma mengandung gas yang merupakan sumber tenaga magma untuk menekan batuan yang ada di sekitarnya. Lalu, apa disebut magma? Magma adalah batuan cair pijar bertemperatur tinggi yang terdapat di dalam kulit bumi. Terjadi dari berbagai mineral dan gas yang terlalu di dalamnya. Magma terjadi akibat adanya tekanan di dalam bumi yang amat besar. Walaupun suhunya cukup tinggi, tetapi batuan tetap padat. Jika terjadi pengurangan tekanan, misalnya adanya retakan, tekanannya pun akan menurun sehingga batuan tadi menjadi cair pijar atau disebut magma. Selanjutnya akan bahas oleh Lutfi. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Pengertian vulkanisme, apa pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan, apa hasil dari vulkanisme. Tujuan umum tentang pembuatan paper ini adalah untuk mengetahui vulkanisme, untuk mengetahui apa saja pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan, untuk mengetahui hasil dari vulkanisme. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Afro. Pengertian vulkanisme. Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas pergerakan magma yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Magma adalah bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat berupa batuan, cairan, dan gas. Magma menempati suatu kantong yang disebut dapur magma. Letak dapur magma di dalam bumi berada pada kedalaman yang bervariasi. Ada yang sangat dalam, tetapi ada pula yang dekat dengan permukaan bumi. Jarak dapur magma dengan permukaan bumi inilah yang berpengaruh terhadap besar kecilnya proses vulkanisme. Di atas telah disebutkan bahwa salah satu komponen magma adalah gas. Jika tekanan gas dalam magma bertambah hingga mencapai titik tertentu, maka magma akan menjadi aktif dan bergerak naik ke permukaan bumi. Berjalannya magma menuju permukaan bumi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu intrusi dan ekstrusi magma. Apa bedanya? Selanjutnya perbedaannya akan dibahas oleh Intrusi magma. Intrusi magma adalah proses keluarnya magma melewati celah-celah batuan, tetapi tidak mencapai permukaan bumi. Intrusi magma dapat dibedakan menjadi 6, yaitu batoloid, diaterma, lakolit, sil, intrusi korok atau gas, dan apolisa. Batoloid adalah intrusi magma yang berada dekat dengan dapur magma. Diatrema adalah intrusi magma yang mengisi pipa letusan mulai dari dapur magma hingga ke permukaan bumi. Sedangkan lakoloid adalah magma yang menerobos di antara lapisan batuan yang menyebabkan lapisan batuan di atasnya terangkat sehingga berbentuk cembung. Sil,
Intrusi magma di antara dua lapisan batuan yang membentuk lapisan magma yang tipis. Bentuk sil sejajar dengan lapisan batuan tersebut. Intrusi gang atau korok adalah batuan hasil intrusi yang memotong lapisan litosfer. Apolisa atau urat magma adalah cabang dari intrusi gang dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya akan dibahas oleh Afro. Yang kedua, ekstrusi magma. Ekstrusi magma adalah proses keluarnya magma dari dapur magma ke permukaan bumi. Magma yang mencapai permukaan bumi disebut lava. Kamu dapat mengamati proses ekstrusi magma sampai terjadi. Berdasarkan tempat terjadinya, ekstrusi magma dibagi menjadi tiga, yaitu ekstrusi linear, sentral, dan areal. Erupsi linear adalah proses keluarnya magma melalui celah yang ada di sepanjang retakan pada kulit bumi. Yang kedua, erupsi sentral adalah proses keluarnya magma melalui saluran tunggal yang terhubung langsung dengan perut bumi. Yang ketiga, erupsi areal adalah proses keluarnya magma melalui suatu wilayah yang luas. Ekstrusi ini disebabkan dekatnya permukaan bumi dari permukaan. Selanjutnya akan dibahas oleh Novi. Selanjutnya, pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan dapat menguntungkan, tetapi dapat juga menguntungkan, tetapi dapat juga merugikan. Dampak positif vulkanisme adalah sebagai berikut. Abu vulkanik yang dikeluarkan bersifat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya. Hal itu berarti meningkatkan produksi pertanian daerah di sekitarnya. Gejala pasca vulkanik merupakan objek wisata yang menarik. Misalnya, kawah mendidih seperti di Dieng, Solfatar, mata air panas, dan air mineral untuk obat. Bahan-bahan galian, misalnya belerang, besi, emas, dan perak, biasanya terdapat di daerah bebas vulkan. Demikian juga bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu apung, banyak ditemukan di daerah vulkan. Daerah gunung api yang tinggi merupakan daerah penangkap hujan. Proses vulkanisme pada gunung api di Indonesia bermanfaat bagi lahan pertanian karena abu vulkanik akibat letusan gunung api membuat tanah menjadi subur. Gunung api merupakan penghasil bahan galian tambang seperti emas, intan, timah, serta bahan abangunan lainnya. Bentuk hasil proses vulkanis dapat dijadikan wisata alam yang sangat menarik. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Afro. Dampak negatif vulkanisme adalah sebagai berikut. Pada waktu terjadi letusan, kemungkinan terjadi banyak korban. Letusan gunung api rentan akan sangat merugikan daerah yang terlanda. Tidak hanya harta, benda, tetapi nyawa. Yang ketiga, korban jiwa dapat terjadi akibat gas beracun yang dikeluarkan pada saat terjadi erupsi. Daerah-daerah pegunungan yang terjal juga tidak baik dijadikan daerah permukiman. Dan proses alam endogen dapat menimbulkan gempa bumi dan letusan gunung api. Yang terakhir, pergeseran lapisan bumi mendorong terbentuknya berbagai jenis pegunungan dan cekungan sedimen. Akibat lebih lanjut adalah terjadinya tekanan, tegangan, dan deformasi pada kerak bumi. Fenomena tersebut didukung adanya gaya gravitasi bumi akan menimbulkan terjadinya erosi, longsoran, dan sedimentasi. Proses tersebut dapat menimbulkan bencana alam yang mengakibatkan kerugian material, harta benda, dan nyawa. Selanjutnya akan dibahas oleh Novi. Poin nil dari vulkanisme. Ada beberapa material yang dikeluarkan dari aktivitas ekstrusi magma tersebut. Di antaranya adalah A. Larva, yaitu magma yang keluar sampai ke permukaan bumi dan mengalir hingga ke permukaan bumi. B. Lahar, yaitu material campuran antara lava dengan materi-materi yang terdapat di permukaan bumi berupa pasir, kerikil, atau debu dengan air sehingga membentuk lumpur. C. Efflata dan piroklastik, yaitu material-material padat berupa bom, lapilli, kerikil, dan juga debu vulkanik. D. Ekhalasi atau gas, yaitu material materi berupa gas asam arang seperti fumarol, solfatara atau sumber gas belerang, dan MOVET gas asam arang. Selanjutnya akan dibahas oleh Afro. Kesimpulannya,
Vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan aktivitas pergerakan magma yang menyusup ke dalam lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Magma adalah bahan silikat pijar yang terdiri atas bahan padat berupa batuan, cairan, dan gas. Magma menempati suatu kantong yang disebut dapur magma. Cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.